Tambahan kekuatan dari masuknya Kevin Dix bisa menjadi solusi atas kemerosotan performa timnas Indonesia saat harus takluk dari Cina. Sintayong bisa mulai melakukan sejumlah perubahan dengan menganalisa atas kekalahan di pertandingan sebelumnya dan lebih mengutamakan pada kekuatan pertahanan saat melawan Jepang. Tapi dengan adanya Kevin Dix, sejatinya timnas Indonesia bisa lebih kuat dalam hal bertahan dan juga menyerang. Terlebih lagi Kevin Dix punya keunggulan soal mencetak gol juga. Seperti inilah komentar fans Jepang. Hingga beberapa tahun lalu Jepang juga berpikir akan sulit mengalahkan Arab Saudi. Mereka senang jika hasilnya imbang. Supporter Jepang tak menyangka akan mudah mengalahkan tim Indonesia yang sedang berkembang pesat. Jepang tak sabar bermain melawan Indonesia. Bukan hanya saya, tapi banyak masyarakat Jepang yang sangat menghormati perkembangan sepak bola Indonesia. Saya yakin sepak bola Asia akan semakin populer jika Indonesia berpartisipasi di Piala Dunia. Di usianya yang sudah 28 tahun, kemungkinan besar turnamen ini akan menjadi satu-satunya kali, sampai waktu terbaik berikutnya. Jika atlet naturalisasi banyak, maka tidak akan ada keinginan untuk mendukung mereka atau lebih tepatnya kita harus berjuang melawan kekosongan bertanya-tanya apakah ini boleh. Sepertinya aku senang bisa memenangkan ini. Lagi pula mereka ini adalah orang-orang yang tidak lolos ke timnas Belanda dan biasanya tidak ada di Indonesia kan? Saya pikir hal ini tidak akan membantu memperkuat negara kita dengan cara yang berbeda dari Arab Saudi atau Tiongkok. Saya tidak peduli dengan penampilan, ya saya tidak tahu apakah mereka akan memberi saya slot 8,5 untuk Asia di Piala Dunia berikutnya dan saya tidak mengerti mengapa mereka harus berusaha lebih keras untuk itu. Entah seberapa besar motivasi pemain Indonesia selain pemain naturalisasi. Meski jumlah pemain naturalisasi bertambah, mereka tetap tidak akan menang. Mereka belum memenangkan satu pertandingan pun. Ini satu-satunya tempat di dunia yang menganggap hasil imbang adalah kemenangan. Namun, yang menyedihkan adalah meskipun Anda mengumpulkan pemain naturalisasi sebanyak ini, Anda tetap tidak bisa mendapatkan 3 poin. Cina hampir dijamin finish terakhir dan jika mereka melampaui Bahrain, mereka akan melaju ke babak playoff babak kualifikasi keempat. Jadi mereka punya peluang besar. Mungkin tidak mungkin untuk mendapatkan tempat pertama di babak kualifikasi keempat, tetapi jika Anda berada di posisi kedua, Anda akan bisa lolos ke babak kualifikasi kelima. Jadi saya menantikan untuk melihat sejauh mana Indonesia akan melangkah. Tampaknya hal yang lebih buruk akan terjadi dibandingkan Jepang yang kesulitan beradaptasi dengan kondisi akibat bertambahnya jumlah tim Eropa. Mereka mungkin tidak memiliki lebih banyak pengetahuan dalam pengondisian dibandingkan tim nasional Jepang. Saya tidak peduli tentang penambahan jumlah pemain naturalisasi, tetapi mengapa Anda memiliki ilusi bahwa menambahkan satu pemain lagi yang bermain di Liga Denmark pada usia 28 tahun akan menghentikan Mitoma? Tidak mungkin bagi pemain Belanda kedua dan ketiga, mereka tidak bisa mengalahkan Jepang tanpa timnas Belanda. Pertandingan melawan Indonesia adalah menurut saya itu tidak penting karena Jepang selalu menyerang. Jadi tidak masalah siapa kipernya karena dia hanya berdiri di sana bukan? Copenhagen mengalahkan Manchester United 4-3 di Liga Champions tahun lalu. Dia adalah pemain yang bermain penuh waktu bahkan ketika dia menang. Bukankah lebih baik jika mereka semua menjadi pemain naturalisasi? Apakah masyarakat Indonesia benar-benar yakin bisa mengalahkan Jepang? Masyarakat Indonesia mohon jangan kasihan pada masyarakat Jepang. Alasan banyaknya opini negatif terhadap Indonesia adalah karena supporter Jepang memang mulai waspada terhadap Indonesia. Ini adalah semacam rasa hormat. Mari kita bidik Piala Dunia bersama-sama.